Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Merianti, salah satu dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kinerja saya dalam unsur pengajaran yang menjadi salah satu komponen penilaian dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Investasi dan Portofolio yang memiliki beban 3 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan strategi dalam melakukan investasi pada berbagai instrumen keuangan serta bagaimana membentuk dan mengelola portofolio investasi secara optimal. Fokus utama adalah pada pengambilan keputusan investasi yang rasional, penilaian resiko, dan strategi diversifikasi portofolio. Dengan pembelajaran ini, mahasiswa dibekali dengan kemampuan analisis terhadap instrumen investasi di pasar keuangan. Video pengajaran yang saya sampaikan merupakan dokumentasi pada pertemuan ke-15 dengan materi penilaian kinerja portofolio. Pada pertemuan ini, mahasiswa melakukan penilaian portofolio berdasarkan rasio resiko dan return menggunakan pendekatan Sharpe, Trainer, dan Jensen Index. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan prinsip Delivery Interaction Assessment. Delivery melalui penyampaian materi yang dimulai dengan menjelaskan konsep kinerja portofolio dan pentingnya evaluasi terhadap investasi yang telah dilakukan. Interaction melalui diskusi kelas, tanya jawab antar dosen dan mahasiswa. Assessment melalui pengerjaan tugas analisis portofolio melalui simulasi investasi dan interpretasi ketiga indeks kinerja portofolio secara bersama berdasarkan data yang tersedia. Pembelajaran dilakukan di Spada 3 dan melalui platform Spada 3 e-learning dan tatap muka yang bisa diakses materi dan tugas kapan aja oleh mahasiswa. Demikian penjelasan saya mengenai proses pengajaran pada mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih semangat ya ini ya untuk melanjutkan perkuliahan kita di manajemen investasi dan portofolio. Nah, untuk materi kali ini teman-teman akan belajar tentang penilaian kinerja portofolio, di mana teman-teman minggu lalu sudah belajar tentang penilaian saham, reksadana, dan juga ada penilaian obligasi. Nah, jadi untuk saat ini ya, pada pertemuan kita pagi ini akan membahas penilaian kinerja portofolio, yaitu materi kita yang ke-15 ya. Jadi materi untuk pertemuan terakhir ya. Jadi pada dasarnya teman-teman semuanya ya, konsep penilaian kinerja portofolio ini sangat penting ya kita lakukan terutama untuk investor. Jadi setelah teman-teman itu kemarin menentukan instrumen pilihan-pilihan investasi yang tepat ya, tentunya teman-teman harus melakukan penilaian kinerjanya apakah sudah efisien dan optimal ya sesuai dengan return yang diharapkan atau tidak. Nah, tentunya di sini ada beberapa indeks teman-teman yang harus kita perhatikan dalam perhitungan konsep penilaian kinerja portofolio. Yang pertama itu ada indeks Sharpe ya. Oke, jadi Bu Rita jelaskan untuk indeks Sharpe ini mengacu kepada resiko yang diukur dengan resiko standar deviasi, yaitu resiko total ya di sini dengan cara membagi premi resiko portofolio dengan standar deviasinya. Jadi standar deviasi ini adalah resiko total yang terdiri dari resiko sistematis dan tidak sistematis. Ada yang tahu resiko sistematis? Resiko sistematis? Apa yang dimaksud dengan resiko sistematis?
Ya, silahkan Mas. Resiko sistematis itu resiko yang mempengaruhi seluruh pasar atau sebagian besar aset secara keseluruhan dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi portofolio. Oke ya, tepat sekali ya. Jadi untuk resiko sistematis ini resiko yang tidak bisa kita diversifikasi karena biasanya resiko ini memang timbul karena adanya perubahan atau mekanisme pasar. Contohnya apa? Contohnya ada yang tahu nggak ini contohnya untuk resiko sistematis? Ya, silakan Mas. Oke, apa ini contohnya untuk resiko sistematis? Contohnya itu ada perubahan suku bunga, Oke, perubahan suku bunga, inflasi, Mm-mm. krisis ekonomi global, perubahan regulasi besar, dan perang atau konflik. Iya, benar ya. Seperti misalnya terjadi COVID ya, itu juga termasuk salah satu ke bentuk yang resiko sistematis ya. Selanjutnya, resiko total itu juga terdiri dari resiko tidak sistematis. Apa kalau resiko tidak sistematis? Apa? Ya, oke. Gimana Mas, resiko tidak sistematis? Itu resiko yang khusus pada perusahaan atau industri tertentu dan dapat dikurangi atau dihilangkan melalui diversifikasi portofolio. Melalui diversifikasi portofolio, ya betul. Jadi biasanya adanya kesalahan manajer investasi ya dalam pengelolaan keuangan. Jadi masih bisa kita kelola, atau misalnya adanya likuiditas yang kurang baik di dalam perusahaan. Nah, ini juga salah satu komponen dalam resiko tidak sistematis. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, RP min RF dibagi standar deviasi ya. Oke. Kita lihat ada contohnya di sini teman-teman. Jadi kalau kita masukkan semua komponen-komponen tadi, ini ada beberapa unsur ya, atau portofolio yang paling bagus itu yang teman-teman lihat di sini. Kalau kita urutkan, yang indeksnya di sini indeksnya paling tinggi itu berarti yang paling bagus kinerjanya ya. Jadi semakin tinggi indeksnya semakin bagus kalau kita menggunakan index shape ya. Tapi beda kalau teman-teman itu pengen menggunakan indeks yang lainnya lagi. Indeks yang ini indeks shape tadi ya, kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi ada tadi titik-titiknya untuk standar deviasi, return ya, terus ini tadi yang bebas resiko. Nah, kalau yang indeks trainer ya, indeks trainer ini menggunakan resiko sistematis ya. Tadi apa contohnya kalau resiko sistematis? Iya, perubahan suku bunga. Jadi perubahan suku bunga ini kita pakai di sini. Ya, dari RP min RF dibagi beta portofolio. Ya, itu seperti itu cara perhitungan indeks trainer ya. Nah, untuk indeks-indeks yang cocok atau yang bagus teman-teman, ini tergantung ya. Jadi kalau memang dirasa investor itu sudah cukup puas ya, atau sudah cukup dengan kemampuan kinerja perusahaannya, ya berarti cukup menggunakan yang resiko sistematis aja nggak apa-apa. Tapi kalau dirasa memang harus keduanya, berarti dihitung dengan resiko sistematis sama yang tidak sistematis. Ya, ini sama indeks yang tertinggi ini indeks trainer teman-teman ya. Nah, nanti ada soal ya di sini untuk yang selanjutnya. Ini indeks Jensen ya. Kalau indeks Jensen ini kita menghitung rata-rata return yang paling tinggi teman-teman. Jadi di sini tingkat return aktual yang terjadi ya, itu yang diperoleh dengan tingkat return harapan jika portofolionya itu di garis pasar modal. Maksudnya kalau returnnya nanti nilainya positif ya berarti dia mendapatkan profit ya, laba ya. Ini contohnya seperti ini, masih dengan soal yang sama. Berarti dengan menggunakan indeks Jensen, nilai portofolio yang paling bagus itu di portofolio D, sama seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi diurutkan dari D, C, terus A, B sama portofolio pasar. Nah,
Coba teman-teman kita praktekkan ya. Di pada kalian juga sudah ada. Nah, di sini ada soal terkait dengan penilaian kinerja ini. Nah, coba dibuka ya. Di soal yang pertama ini sudah ada di pada kalian semuanya ya. Jadi investor itu akan mengevaluasi kinerja portofolio. Jadi yang sudah pernah kita pelajari minggu lalu kan kinerja reksadana. Nah, kita akan menghitung nih bagaimana kinerja reksadana untuk saham XYZ selama tahun 2023. Nah, teman-teman dicek di situ ya. Investor ingin mengetahui apakah manajer investasi itu berhasil menghasilkan return ya yang efisien. Diketahui ada return portofolio senilai 14%, bebas resiko 15%, standar deviasinya, beta sama IHSG-nya, return pasarnya. Nah, sekarang coba teman-teman hitung bagaimana indeks SEP-nya ya. Oke, kalian hitung dulu. Indeks SEP-nya berapa ya? Oke, dihitung dulu ya. Jadi di soal yang sudah ada pada kalian masing-masing ya, di situ diketahui indeks SEP-nya jadi berapa. Coba kalian hitung. Ini ya, SEP dulu ya. Sudah ketemu belum hasilnya? Oh, belum ya. Gimana, ada kesulitan enggak? Oke, bisa mengerjakan Mbak yang untuk indeks SEP-nya? Bisa, Bu. Oke. Ya, silahkan maju yang indeks SEP ya. Oke, indeks SEP berarti kalian cari dulu di sini untuk return bebas resikonya berapa ya. Terus di sini juga ada return portofolionya. Ada di lembar kerja kalian masing-masing ya. Oke ya, tepat sekali teman-teman. Jadi di sini untuk hasil indeks SEP sebesar 0,75% ya. Artinya investor akan mendapatkan tambahan sebesar 0,75% setiap kenaikan 1%-nya. Nah, untuk selanjutnya ada indeks trainer. Siapa yang sudah ketemu indeks trainer? Sudah, Mbak? Oke, dihitung yang trainer ya. Jadi kalau yang indeks SEP tadi kita berdasarkan resiko total ya teman-teman, jadi resiko sistematis sama tidak sistematis, artinya return yang didapatkan itu sebesar 0,75% ketika investor menanggung setiap 1% resikonya. Kita mendapatkan return segini. Nah, kalau yang trainer tadi untuk indeks trainer, nah indeks trainer itu kan hanya menggunakan resiko sistematis aja. Sistematis itu misalnya ada resiko pasar ya, terus ada tingkat suku bunga. Nah, yang kita prioritaskan hanya resiko sistematis. Oke, Mbak, thank you ya. Nah, jadi gini benar teman-teman ya. Untuk menghitung indeks trainernya sebesar 8,18. Ini returnnya cukup bagus ya, karena kita hanya menggunakan yang return pasar aja, yang beta saja. Nah, selanjutnya ini kurang satu ya, indeks Jensen ada yang sudah?
Oh sudah, oke ya. Indeks Jensen ya. Indeks Jensen berarti di sini hanya kalau indikator nilai atau nilainya itu positif berarti kinerjanya sudah bagus ya. Kalau negatif berarti harus kita evaluasi lagi. Indeks Jensen. Bisa semua nih ya ngitungnya ya. Kalau teman-teman di sini termasuk yang penyuka resiko enggak? Yang suka resiko. Nah, kalau yang suka resiko berarti lebih memilih instrumen investasinya biasanya saham ya. Yang sudah pernah kita pelajari kemarin penilaian saham itu yang suka tantangan ya, suka return yang besar. Biasanya lebih ke pemilihan saham, sekuritasnya saham. Yang misalnya kurang menghindari atau kurang suka resiko ya, yang aman-aman aja, biasanya bisa sekuritas di pasar uang ya, ada deposito, SBI ya, sudah oke ya. Terus bisa juga misalnya yang pengen dapat return yang stabil, berarti teman-teman pilihnya yang obligasi ya. Atau pengen misalnya dikelola oleh manajer investasi ya, berarti reksadana. Nah, semuanya itu harus disesuaikan sama preferensi investornya ya, lebih suka resiko atau yang enggak ya. Jadi pemilihan instrumen investasinya harus sesuai dengan tujuan investasi juga sama profil investornya, profil dari investor. Nah, untuk perhitungan Jensen Alpha ya atau indeks Jensen hasilnya 3,5% positif ya. Berarti artinya dari ketiga indikator ini sudah menunjukkan cukup bagus untuk kinerja reksadana saham XYZ ya. Jadi reksadananya sudah cukup bagus untuk kinerjanya. Nah, ini bisa teman-teman terapkan ya. Ketika kalian nanti berinvestasi, misalnya membandingkan nih saham reksadana di Bareksa dengan di Infovesta atau di mana ya, kalian bisa membandingkan kinerja returnnya ya, apakah sudah sesuai dengan profil resiko investor atau tidak, atau sudah mendapatkan return yang maksimal atau belum. Nah, ketika belum mencapai atau di sini belum maksimal return yang diharapkan, investor bisa melakukan evaluasi. Jadi mengganti aset atau misalnya mengganti aset-aset yang atau sekuritas-sekuritas yang kinerjanya kurang bagus. Nah, itu bisa kalian kelola lagi atau kalian ganti dengan instrumen yang memberikan return maksimal. Nah, jadi untuk mata kuliah kita manajemen investasi dan portofolio sampai sini ya teman-teman. Ini materi kita yang ke-15. Jadi besok minggu depan teman-teman sudah mulai UAS ya, sesuai dengan materi yang sudah ada di Spada 3 kalian masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa akses masing-masing ya untuk materi dan tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke, saya rasa sampai sini teman-teman semua untuk materi kita ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video yang bisa saya sampaikan terkait materi pertemuan ke-15 tentang proses pembelajaran penilaian kinerja portofolio. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.